This meeting is being recorded. Kita mulai ya. Untuk temannya yang belum bisa join, nanti bisa melihat dari recordingnya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai elektrokimia ya, beserta tugasnya. Untuk tugasnya tidak semuanya saya bahas karena cukup banyak. Saya ambil itu sampelnya saja ya, yang mana bisa mewakili semuanya. Karena kan sebenarnya meskipun tugasnya banyak, tapi itu jenisnya sama ya. Jadi saya ambil satu-satu kira-kira yang mewakili dari semua soal yang diberikan, gitu. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan ulang berkaitan dengan tabel reduksi standar ya, potensial reduksi standar. Ini adalah tabel potensial reduksi standar yang menyatakan potensial reduksi standar dari masing-masing reaksi ya. Jadi reaksinya ini, kemudian potensial reduksi standar adalah yang di sebelah kanan. Nah, jadi E0 adalah potensial reduksi untuk reaksi yang tertulis. Contohnya di sini kalau AU 13 plus 3 elektron menghasilkan AU. Nah, di sini potensial reduksi standarnya adalah positif 1,5. Nah, kemudian ketika semakin positif, potensial reduksi standarnya akan semakin mudah mengalami reaksi reduksi ya, atau tereduksi. Dalam artian kalau kita ada 2 elektroda, kemudian yang memiliki nilai yang lebih positif itu adalah bertindak sebagai katoda. Karena yang katoda itu adalah yang mengalami reaksi reduksi, gitu ya. Maka dari itu, ketika ada 2 elektroda tadi ya, maka untuk menentukan yang katodanya itu dilihat dari potensial reduksi standarnya yang memiliki nilai positif, lebih positif dibandingkan yang satunya. Nah, kemudian kalau ada mengubah koefisien stoichiometri pada setiap setengah reaksi tidak mengubah nilai dari potensial reduksi standarnya. Nah, ini mengulang lagi contoh soal. Jadi diminta mencari potensial sel standarnya, E-selnya ya, E0 selnya pada suatu sel yang mengandung elektrodanya itu CD dan yang kedua adalah elektrodanya adalah CR. Nah, jadi nanti kalian lihat potensial reduksi standar dari sini untuk CD dan CR. Contohnya di sini untuk CD potensial reduksi standarnya negatif 0,4. Kemudian untuk CR itu ya, untuk CR di sini ini ya CR3+ plus 3 elektron menjadi CR. Ini potensial reduksi standarnya adalah negatif 0,74. Nah, jadi sudah ini ya ditemukan bahwa ada 2 elektroda tadi CD dan CR, tinggal dicari CD-nya potensial reduksi standar negatif 0,4, CR adalah negatif 0,74. Nah, jadi ada negatif 0,4 dan negatif 0,74. Nah, ini kalian bandingkan mana yang memiliki nilai yang lebih positif dan mana yang memiliki nilai yang lebih negatif. Yang memiliki nilai lebih positif itu dijadikan sebagai katoda, sehingga yang satunya yang memiliki nilai yang lebih negatif itu itu adalah sebagai anoda, gitu ya. Jadi diingat yang lebih positif itu adalah katodanya, kemudian yang lebih negatif potensial reduksi standarnya digunakan sebagai anoda. Nah, sehingga selanjutnya setelah kalian sudah menentukan elektroda mana yang berfungsi sebagai katoda dan elektroda mana yang berfungsi sebagai anoda, dalam hal ini CD berfungsi sebagai katoda dan CR berfungsi sebagai anoda. Nah, kemudian kalian menuliskan reaksinya, reaksi yang di anoda dan reaksi yang di katoda itu seperti apa. Nah, untuk menuliskan reaksi di anoda, anoda kan mengalami reaksi oksidasi ataupun pelepasan elektron.
ya. Jadi, di anoda mengalami reaksi oksidasi pelepasan elektron, maka untuk reaksinya sebenarnya untuk membuat reaksi ini bisa kalian lihat juga dari sini ya tabelnya kan ya. Jadi nanti tinggal dicari Cd2+, Cd ya tadi berarti kan ada Cd2+ plus 2 elektron jadi Cd. Untuk Cr3+ plus 3 elektron menjadi Cr. Jadi sebenarnya kalau kalian agak kebingungan menuliskan reaksinya, lihat saja dari tabel potensial reduksi standar ini gitu ya, gitu. Nah kemudian selanjutnya itu gimana? Ya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi untuk menuliskan reaksinya bisa dilihat dari tabel, gitu. Nah kemudian, yang mengalami reaksi oksidasi atau di anoda itu adalah pelepasan elektron. Karena pelepasan elektron kemudian reaksi yang ada di tabel ada seperti ini, maka reaksinya dibalik gitu ya. Jadi dari Cr menjadi Cr3+ plus 3 elektron. Jadi seperti ini, Cr menjadi Cr3+ plus 3 elektron. Nah, kemudian untuk yang ada di katoda itu reaksinya adalah sama persis. Jadi Cd2+ plus 2 elektron menjadi Cd. Nah, kemudian untuk reaksi keseluruhannya tinggal dijumlahkan ya, yang mana nanti perlu dihilangkan elektronnya. Nah, karena elektron di anoda ada 3, kemudian elektron di katoda ada 2, maka disamakan dulu dengan cara yang di anoda reaksinya dikali 2, kemudian di katoda dikali 3. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 2Cr ini ya, 2 kali Cr ditambah 3 kali Cd2+ menjadi 2 Cr3+ ditambah dengan 3 Cd. Itu adalah reaksi keseluruhannya atau reaksi totalnya. Nah, kemudian kalau diminta mencari potensial sel standarnya, itu adalah pengurangan dari potensial reduksi standar di katoda dikurangi dengan potensial reduksi standar di anoda. Di katoda tadi itu adalah Cd-nya ya. Nah, di sini negatif 0,4 dikurangi negatif 0,74. Sehingga potensial sel standarnya adalah 0,34 ya. Jadi positif 0,34. Nah, kemudian kalau, diminta menghitung nilai K ya, untuk mencari nilai kesetimbangan kimianya atau ketetapan kesetimbangan kimianya, maka bisa menggunakan rumus, 2 di bawah ini. Bisa menggunakan yang atas, bisa menggunakan yang bawah. Jadi sama, karena ini ln ya, kalau ini log, sehingga, konstantanya berbeda. Tapi pada intinya, bisa menggunakan salah satunya ya. Contohnya kalau kita menggunakan, rumus yang, ini, pertama ini, potensial sel standar. Nah, ini potensial sel standar itu kan sudah kita hitung ya dari sini tadi, kalau misal diminta mencari K untuk reaksi untuk, suatu proses, galvani ini gitu ya. Jadi potensial sel standarnya dari hasil tadi 0,34 sama dengan 0,0257 per N. N ini adalah elektron yang terlibat. Nah, elektron yang terlibat dari reaksi ini adalah 6 ya. Jadi kan 3 kali 2 ini, ada 6 elektron yang terlibat pada reaksi tersebut. Kemudian ln K, K-nya yang kita cari gitu ya. Potensial sel standarnya ada, N-nya adalah 6, dilihat dari jumlah elektron yang terlibat itu. Nah, sehingga K atau tetapan kesetimbangan kimianya bisa diketahui. Nah, kemudian kalau diminta mencari delta G standar itu bisa menggunakan min RT ln K atau bisa juga menggunakan negatif N min N F E sel standar. Jadi kalau RT kan biasa ya, tetapan, gas ideal, T-nya adalah suhu, kemudian K-nya adalah tetapan kesetimbangan kimia. N-nya tadi adalah jumlah elektron yang terlibat, F-nya itu adalah, bilangan Faraday ya, yang mana 96.500, kemudian potensial sel standar itu yang sudah dihitung.
Nah, kemudian lagi ketika diminta mencari potensial sel pada kondisi yang tidak standar ya. Jadi kalau, menggunakan rumus ini, potensial sel pada kondisi standar dalam artian pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian elektrolitnya adalah 1 molar semuanya. Nah, sehingga bisa menggunakan rumus ini, potensial, reduksi standar di katoda dan potensial reduksi standar di anoda. Kalau, kondisinya bukan pada kondisi standar, dalam artian, elektrolitnya konsentrasinya tidak 1 molar, maka, untuk mencari potensial selnya adalah menggunakan rumus ini ya. Jadi potensial sel sama dengan potensial sel standar tadi, katoda kurangi anoda dikurangi 0,0257 bagi N, N adalah jumlah mol elektron yang terlibat dikali ln Hi. Hi itu kalau yang kita ketahui pada saat kesetimbangan kimia kemarin kan adalah perbandingan molaritas di produk dibagi dengan polaritas di reaktan. Nah, jadi itu ya rumus-rumus yang harus kalian pahami. Ada rumus untuk mencari potensial sel standar itu adalah potensial reduksi di katoda, potensial reduksi standar di anoda. Untuk menentukan katoda dan anodanya dilihat dari nilainya ya. Yang lebih positif itu sebagai katoda, yang lebih negatif itu bersifat sebagai katoda. Nah, kemudian untuk, mencari tetapan kesetimbangan kimianya atau K, menggunakan rumus yang ini, selnya sel standarnya dari, perhitungan tadi ya, katoda kurangi anoda, N-nya adalah jumlah mol elektron yang terlibat dilihat dari reaksinya, sehingga K-nya bisa ketemu. Kalau untuk mencari delta G bisa menggunakan negatif RT ln K ataupun negatif NFE sel. Nah, kemudian kalau kondisinya tidak standar, dalam artian elektrolitnya konsentrasinya tidak 1 molar, maka bisa menggunakan rumus ini. Potensial sel standar tetap dicari, dikurangi 0,0257 per N ln Hi. Hi itu adalah molaritas di produk dibagi dengan molaritas di reaktan. Nah, kemudian ini adalah contoh soal latihan yang ditugaskan pada tugas 2 kemarin. Untuk pembahasan pada pertemuan ini tidak kita bahas semuanya, tapi saya ambil masing-masing satu contoh soal untuk kita bahas di sini karena sebenarnya secara prinsip pengerjaannya adalah sama ya. Jadi nanti paling tidak kalian punya gambaran untuk gimana sih cara pengerjaan yang benar. Jadi kalau kemarin sudah dikerjakan, kemudian saya bahas hari ini untuk yang satu soal saja, sehingga nanti untuk soal yang lain bisa kalian cek secara mandiri kira-kira sudah betul atau belum. Nah, di sini saya ambil untuk soal yang nomor 3 ya. Jadi ada reaksi Mg plus Ag plus menjadi Ag plus Mg2+. Nah, kemudian yang diminta adalah menentukan potensial selnya, mencari delta G standarnya, dan mencari nilai Kc pada reaksi di atas gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 nih, potensial sel standarnya, reaksinya spontan atau tidak, kemudian delta G standar dan Kc-nya. Nah, untuk pengerjaannya, jadi di sini ya, jadi tadi ada reaksi Mg plus Ag plus menjadi Ag plus Mg2+. Meskipun di sini sebenarnya belum setara ya, karena kan harusnya muatan di sebelah kiri itu harus sama dengan muatan di sebelah kanan. Jadi ini belum setara. Tapi paling tidak bisa menunjukkan mana yang berfungsi sebagai katoda dan mana yang berfungsi sebagai anoda. Nah, yang berfungsi sebagai anoda dulu ya di sini ya. Yang berfungsi sebagai anoda itu adalah yang melepaskan elektron ya. Jadi anoda itu adalah mengalami reaksi oksidasi, pelepasan elektron. Maka kalau kita lihat dari reaksi ini yang mengalami pelepasan elektron yang mana? Apakah Mg atau Ag gitu ya.
Nah, untuk yang mengalami pelepasan elektron itu adalah Mg. Kenapa Mg? Nah, di sini Mg nanti akan menjadi Mg2 plus 2 elektron gitu ya. Sebenarnya kan ini kan reaksi keseluruhan yang meskipun belum setara, tapi kan sebenarnya ini menunjukkan Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Karena kan Mg-nya di sebelah kiri, ruas kiri, kemudian Mg2 plus di ruas kanan. Nah, jadi nanti, gampangnya kalau, ada reaksi seperti ini, maka yang, diambil sebagai, anoda itu adalah yang tidak ada muatannya ya. Nah, sehingga di sini Mg sebagai anoda, maka dari itu katodanya adalah Ag, karena menerima elektron. Nah, kemudian, kita bisa lihat eee, dari ini ya, dari tabel potensial reduksi standar untuk reaksi Mg dan Ag seperti apa. Jadi untuk yang Mg itu di mana ya? Nah ini, Mg adalah potensial reduksi standarnya adalah negatif 2,37. Kemudian untuk yang, eee, Ag itu nah ini, Ag adalah positif 0,8 ya. Jadi dari tabel itu tadi kan terlihat untuk potensial reduksi standar untuk Mg adalah negatif 2,37, kemudian potensial untuk, eee, reduksi standar Ag itu adalah positif 0,8 gitu ya. Oke. Nah, jadi, seperti itu Mg negatif 2,37 dan Ag positif 0,8. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya juga sesuai ya, yang mengalami, reduksi atau, di katoda itu adalah yang memiliki nilai potensial reduksi standar yang lebih positif. Nah, di sini Ag bertindak sebagai katoda, Mg bertindak sebagai anoda. Jadi dua-duanya adalah, sesuai ya. Jadi, katodanya Ag, anodanya adalah Mg, dilihat dari nilainya juga. Nah, kemudian, bisa dibuat reaksinya ya. Reaksinya seperti apa? Jadi reaksi di anoda itu kan adalah reaksi yang melepaskan elektron, sehingga Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Nah, kemudian untuk reaksi Ag adalah menerima elektron, sehingga di sini Ag plus elektron menjadi Ag. Nah, reaksi keseluruhannya itu adalah penjumlahan ya, Mg plus Ag. Di sini karena elektronnya 2, ini elektronnya 1, maka, disetarakan dulu, yang mana di bagian, Ag ini dikali 2. Sehingga reaksi keseluruhannya adalah Mg plus 2 Ag plus menjadi Mg2 plus 2 Ag, seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk, reaksinya. Nah, kemudian untuk menentukan potensial sel standarnya dulu ya, tadi yang diminta pertama adalah potensial sel standarnya. Potensial sel standar itu adalah, eee, pengurangan dari katoda dikurangi dengan anoda. Katodanya adalah positif 0,8, anodanya adalah negatif 2,37. Sehingga potensial sel standarnya adalah 3,17. Nah, kemudian selanjutnya diminta mencari delta G standar dan juga Kc ya. Nah, untuk menentukan, delta G standar itu, menggunakan rumus yang ini ya, menggunakan rumus yang ini. Delta G standar tadi adalah negatif N kali F kali potensial sel standarnya. Nah, sama dengan untuk N-nya atau, jumlah N elektron yang terlibat, jumlah elektron yang terlibat adalah 2 ya, 2 kemudian
F-nya 96.500, sel standarnya adalah 3,17. Sehingga ketemulah delta G-nya negatif 611.810. Nah, kemudian untuk mencari K itu adalah seperti ini. Jadi kan rumusnya tadi untuk mencari K itu adalah sel standar. Sel standar sama dengan 0,0257 per N ln K. Sel standarnya sudah kita ketahui sebanyak 3,17 sama dengan 0,0257. Kemudian N-nya jumlah elektron yang terlibat adalah 2 ln K. Sehingga nanti bisa dihitung dan dihasilkan K-nya itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi seperti itu ya. Intinya ada rumus untuk mencari potensial sel standarnya, katoda kurangi anoda, yang mana bisa kita lihat dari potensial reduksi standarnya. Yang lebih positif itu bertindak sebagai katoda, yang negatif bertindak sebagai anoda. Nah, kemudian untuk menuliskan reaksi, ya tinggal dituliskan reaksinya ya. Kalau Mg kan pasti karena golongan 2, sehingga Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Nah, kemudian kalau Ag karena di sini di katoda, maka dia menerima elektron kan ya. Jadi Ag plus elektron menjadi Ag. Nah, untuk reaksi keseluruhannya perlu disetarakan dulu elektronnya. Karena di sini 2, di 1, maka yang di bagian sini dikali 2. Nah, sehingga totalnya bisa sebagai berikut. Untuk mencari delta G, standar rumusnya adalah sebagai berikut. N-nya adalah jumlah mol elektron yang terlibat, F-nya 96.500, potensial sel standarnya tadi ya, yang sudah di katoda kurangi anoda. Untuk mencari K, hasil ketimbangan, tinggal selnya sudah ada, sama dengan 0,0257 per N-nya adalah jumlah mol elektron yang terlibat lengkap. Nah, kemudian kondisi terakhir ya, soal yang terakhir di sini ditanyakan ketika konsentrasinya itu tidak 1 molar. Jadi 3 rumus sebelumnya ini ya, yang katoda kurangi anoda pada kondisi standar, kemudian delta G standar, kemudian mencari K ini, itu terjadi ketika kondisinya pada kondisi standar ya, atau pada kondisi elektrolitnya 1 molar. Nah, kalau konsentrasinya salah satunya itu tidak 1 molar atau dua-duanya tidak 1 molar, maka itu berarti bukan pada kondisi standarnya ya. Sehingga untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi sama-sama mencari selnya, tapi di sini karena bukan pada kondisi standar, makanya dinamakan sel saja. Tidak ada nolnya ya di atasnya, karena kondisinya yang mana konsentrasinya itu bukan pada konsentrasi standarnya 1 molar. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut, rumusnya adalah sebagai berikut, sel sama dengan sel standarnya dikurangi 0,0257 per N ln Hi gitu ya, ln Hi gitu. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ya angkanya ya. Sel standarnya adalah 3,17 dari yang dicari di slide sebelumnya, dikurangi 0,257 per N-nya itu adalah dari reaksi ini ya, reaksi ini tadi 2, kemudian ln Hi. Hi-nya itu adalah molaritas di bagian produk dibagi dengan molaritas yang ada di bagian reaktan. Nah, molaritas di bagian produk itu adalah yang kita ambil yang dalam bentuk larutannya ya, karena kalau di sini kan padatan kita anggap murni gitu. Nah, sehingga diberikan angka 1 kalau murni. Nah, kemudian selanjutnya sehingga di sini yang ada molaritasnya adalah Mg2+, itu adalah 1 molar ya, 1, kemudian di bagian reaktan molaritasnya 0,01 untuk Ag+. Nah, tapi kan reaksi yang sudah setara ini ya, kalau ini tadi kan reaksi yang belum setara.
Karena kan, muatan di sebelah kiri adalah 1, muatan di sebelah kanan adalah 2, sehingga perlu disetarakan. Nah, ini adalah yang setara ya. Jadi di sini Mg plus 2Ag plus menjadi Mg2 plus 2Ag. Nah, sehingga tadi kan Mg2 plus 1 molar, kemudian Ag plus 0,01 molar. Nah, untuk ini kan 2 ya, koefisiennya 2, sehingga, Q-nya itu adalah molaritas dari Mg2 plus dibagi dengan molaritas dari Ag plus dipangkatkan koefisiennya. Karena koefisiennya 2 berarti ya dipangkatkan 2. Jadi di sini itu adalah menunjukkan molaritas, produknya dipangkatkan koefisien dibagi dengan molaritas di bagian reaktan dipangkatkan koefisiennya. Nah, sehingga ESEL-nya adalah sebagai berikut. ESEL-nya adalah 3,05. Jadi seperti itu untuk, mengerjakan soal pada latihan yang kedua ya. Nah, nanti, eee, selain itu bisa, dicocokkan lagi kira-kira sudah sesuai atau belum. Tapi kan, secara alur, sudah saya jelaskan seperti ini tadi ya. Jadi kan, intinya untuk kalau memang ada reaksinya seperti ini, untuk menentukan anoda dan katodanya tinggal dilihat yang, tidak ada muatan di sebelah kiri itu sebagai, anoda, yang ada muatannya itu adalah Daging katoda. sama Tapi kalau, tidak ada reaksinya di apa sih soal, nah namanya itu? kalian bisa lihat dari potensial reduksi Daging standarnya. Kalau potensial reduksi sama standarnya itu lebih positif, maka bertindak sebagai katoda. Yang lebih negatif bertindak sebagai anoda. Jadi dicatat ya, seperti itu. Jadi bisa, dengan melihat dari reaksinya, jika reaksinya ada, atau bisa, dilihat dari ada potensial dan reduksi tiada standarnya. Itu. tak ah sudah tadi Rezaから金ちまり変わったか見て Ya, seperti itu ya. Jadi di sini, untuk menentukan katoda dan anodanya bisa dilihat dari reaksinya jika ada. Kalau ada reaksinya, jadi yang, tidak ada muatan sebagai anoda, yang ada muatannya sebagai katoda. Kalau, reaksinya tidak ada, yang ada cuman soal seperti yang, di sini gitu ya, untuk menentukan nilai untuk menentukan mana bertindak sebagai katoda dan anoda dilihat dari potensial selnya, potensial reduksi standarnya. Yang lebih positif itu sebagai katoda, yang lebih negatif sebagai anoda. Nah kemudian, jadi nanti kalau, akan ada soal berkaitan dengan seperti ini, untuk rumus-rumusnya sudah diberikan ya. Jadi, nanti untuk memudahkan semua rumus sudah diberikan. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakan saja. Nah selanjutnya untuk, tugas 3 itu berkaitan dengan elektrolisis ya. Nah untuk elektrolisis itu yang paling penting kalian, bisa menuliskan reaksi elektrolisisnya. Nah, untuk elektrolisis sendiri juga terbagi menjadi 2, elektrolisis leburan atau lelehan, kemudian yang kedua adalah elektrolisis dalam bentuk larutan. Nah, kalau leburan seperti yang saya jelaskan pada pertemuan di kelas ya, bahwa kalau leburan itu kan misal ada padatan dileburkan gitu ya, jadi konsentrasinya adalah yang murni gitu. Nah, sehingga kalau leburan untuk menuliskan reaksi di katoda dan anoda didasarkan dari kation dan anionnya langsung gitu ya. Jadi misal contohnya di sini dilakukan leburan NaCl. Nah, ini kan, kationnya adalah Na+, Cl- adalah anionnya. Yang, mengalami reaksi di katoda itu adalah kationnya. Nah, kationnya Na+ ya, Na+ plus elektron menjadi Na. Kemudian di anoda itu yang mengalami reaksi adalah anionnya, Cl-nya ya. Nah, Cl- menjadi gas, Cl2 plus 2 elektron. Nanti tinggal disetarakan ya, sekarang Cl2 menjadi di sini ada 2 plus 2 elektron di sini sebelah kanan.
Nah, tinggal nanti reaksi keseluruhannya dilihat dulu dari elektronnya ya, elektronnya berapa. Di sini ada 1, ini ada 2, maka disetarakan yang katoda dikali 2, sehingga nanti reaksi keseluruhannya adalah 2Na plus 2Cl min menjadi 2Na plus Cl2. Nah, kemudian kalau elektrolizisnya berupa larutan, itu ada sebagai berikut ya. Ini adalah rangkumannya seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu ketika ada untuk penjabaran dari masing-masingnya gitu ya, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi ini adalah rangkuman yang bisa kalian pahami gitu ya. Nah, karena nanti pada saat ujian tidak ada rangkuman seperti ini ya. Jadi, mau tidak mau harus dipahami dan dihafalkan gitu. Nah, untuk elektrolisis larutan, reaksi di katoda itu bergantung dari kationnya. Nah, jadi kalau di katoda hanya bergantung dari kationnya, elektrodanya inert, non-inert itu tidak masalah. Jadi di sini kalau kationnya itu adalah golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang mengalami reaksi reduksi adalah H2O. Jadi 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus OH-. Nah, agar gampangannya kalau di katoda itu ketika ada reaksi air maka dihasilkan gas hidrogen. Sehingga nanti bisa disetarakan untuk yang lain ya. Nah, kemudian kalau kationnya bukan berasal dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang mengalami reaksi reduksi itu adalah kationnya sendiri. Contohnya di sini hidrogen plus 2 elektron menjadi H2, atau misal kalau ada Cu ya, Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Jadi kalau logam-logam masuknya ke bagian sini. Nah, kemudian kalau reaksi di anoda bergantung pada jenis elektrodanya dan anionnya. Jadi elektrodanya inert atau non-inert gitu. Kemudian baru kita lihat dari sini. Kalau elektrodanya inert, kita gunakan eh, dua rangkuman atau ringkasan yang ada di dua kotak ini. Kalau elektrodanya non-inert, maka reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya di sini untuk yang inert dulu ya. Kemudian anionnya itu ada kandungan O-nya, contohnya SO42-, NO3-, ClO4-, maka yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah H2O-nya. 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Kemudian kalau anionnya OH- dan anion yang tidak mengandung O, contohnya Cl-, Br- dan I-, maka reaksinya sebagai berikut. 4 OH- menjadi O2H2 plus O2 plus 4 elektron. Kalau itu adalah Br-, 2 Br- menjadi Br2 plus 2 elektron. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau yang non-inert, contohnya misal ya elektrodanya non-inert, maka reaksinya itu adalah reaksi sebagai berikut. Dari elektrodanya sendiri ya. Jadi dari elektrodanya reaksinya. Jadi seperti itu untuk menentukan reaksi yang terjadi pada reaksi elektrolisis ketika larutan ya. Jadi nanti ini tidak diberikan di soal, tapi kalian sudah harus paham dan ya sedikit menghafal gitu ya untuk ringkasan yang ada di sini. Jadi di sini kalau katodanya tidak berpengaruh pada elektrodanya, jadi elektroda inert dan non-inert sama. Kalau kationnya ini golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka reaksinya sebagai berikut. Kalau selain itu, maka reaksinya ada sebagai berikut. Intinya kan ada penerimaan elektron ya di katoda. Kemudian kalau di anoda, elektrodanya inert menggunakan dua ringkasan di atas. Kalau anionnya mengandung O, maka reaksinya adalah reaksi oksidasi dari H2O-nya. Nah, kalau di anoda itu biasanya dihasilkan oksigennya ya. Nah, kemudian kalau anionnya OH- dan selain
ada kandungan O, reaksi ada sebagai berikut. Nah, kalau elektrodanya non-inert, maka yang mengalami reaksi itu adalah elektrodanya sendiri ya. Jadi kalau elektroda Cu, maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah Cu-nya. Cu2+ plus 2 elektron. Jadi itu nanti ini kalian perlu pahami dan hafalkan. Nah, untuk yang akan saya bahas untuk latihan ini, tidak semuanya lagi ya, tapi saya ambil itu adalah satu contoh untuk yang reaksi elektrolisis larutan dan satu elektrolisis untuk leburan ya. Nah, yang pertama tadi itu adalah elektrolisis larutan KNO3 dengan menggunakan elektrodanya C. Jadi kalau elektrodanya C itu adalah elektroda yang inert ya. Nah, untuk larutan berarti menggunakan ringkasan yang ini untuk menentukan reaksinya. Nah, jadi tadi KNO3 ya. KNO3 berarti kationnya itu adalah K+, kemudian anionnya itu adalah NO3- gitu ya. Jadi kationnya adalah K+, anionnya adalah NO3-. Nah, kemudian kita lihat dari ringkasan ini, kalau kationnya itu K+, K+ itu kan merupakan golongan 1 ya, sehingga di sini dapat disimpulkan yang mengalami reaksi reduksi itu adalah H2O. Sehingga ada 2 H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Nah, kemudian di anoda, tadi kan bergantung dari jenis elektrodanya dan bergantung dari anionnya. Jenis elektrodanya itu adalah karbon yang merupakan elektroda inert. Nah, sehingga yang kita ambil dari dua kotak ini. Nah, kemudian anionnya adalah NO3-. NO3- merupakan anion yang ada kandungan O-nya. Sehingga reaksinya dioksidasi adalah reaksi dari H2O. 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Jadi seperti itu ya untuk menentukannya. Di sini dituliskan, jadi reaksi di katoda itu tadi kan karena kationnya golongan 1A, maka reaksinya adalah reaksi air ya. 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Kemudian di anoda, karena elektrodanya inert, kemudian anionnya NO3- yang mengandung O, maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah air juga. 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Nah, jadi sudah dituliskan reaksinya, kemudian kalian lihat dulu dari elektronnya. Nah, di sini ada 2 elektron, di sini ada 4 elektron. Nah, kemudian disetarakan gitu ya. Jadi di sini berarti kan di katoda perlu dikali 2 agar elektronnya bisa sama. Nah, sehingga di sini dapat dikali 2 ya, 4H2O ditambah 2H2O menjadi H2 2H2 plus 4 OH- plus 4H+ plus O2. Nah, ini bisa juga dianggap sebagai 4H2O ya. 4 OH- plus 4H+ itu 4H2O dicoret. Ini dicoret dari sini, sebelah kirinya di sini, sebelah kanan ini, sehingga dihasilkan reaksinya adalah 2H2O menjadi H2H2 plus O2. Jadi seperti itu untuk melakukan menentukan ya reaksi elektrolisis pada suatu larutan. Jadi dilihat dari kation, anion, dan juga elektrodanya. Kalau di katoda cuma dilihat dari kationnya, kalau di anoda bergantung dari anion dan elektrodanya apa. Gitu. Nah, kemudian untuk yang di leburan MgCl2, elektrodanya karbon ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau leburan itu lebih gampang karena leburan itu kita hanya melihat dari kation dan anionnya saja. Jadi di katoda yang mengalami reaksi itu adalah kation, yang di anoda yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah di anionnya, gitu.
anionnya gitu ya. Jadi katoda tadi kationnya adalah Mg2+. Nah, karena katoda itu adalah reaksi reduksi menerima elektron ya, Mg2+ plus 2 elektron menjadi Mg. Nah, kemudian di bagian anoda ini kan kationnya ya, jadi Cl- ya, Cl- jadi nanti biasanya menjadi gas Cl2 plus elektronnya. Nah, karena di sini Cl2 berarti kan 2 Cl- ya di sini. 2 Cl- sehingga di sini elektronnya adalah 2 elektron. Nah, tinggal nanti dijumlahkan reaksinya karena elektronnya sudah sama di katoda dan anoda, sehingga ketemulah Mg2+ plus 2 Cl- menjadi Mg plus Cl2. Jadi seperti itu untuk menuliskan reaksi elektrolisisnya. Seperti itu untuk menuliskan reaksi elektrolisis pada suatu larutan ya, dan juga leburan. Kemudian selanjutnya yang akan saya bahas adalah untuk soal yang ini ya. Jadi sebenarnya ini yang soal sampai F, atas sampai F ini merupakan sama dengan yang tugas 2 tadi ya. Jadi ada sebuah ini adalah reaksi Galvani ya. Reaksi sel Galvani sampai F ini, jadi atau sel volta. Sel volta dibuat dari 2 plat logam dicelupkan dalam larutan ionnya. Cu dalam larutan Cu2+, Al dalam larutan Al3+, yang kondisinya pada kondisi standar gitu ya. Jadi pada kondisi standar. Yang kemudian berapa potensial kemudian di sini sudah tuliskan ya, data dari potensial reduksi standar Cu adalah 0,34, kemudian potensial reduksi standar Al itu adalah negatif 1,62 volt. Kemudian nanti diminta menentukan katoda dan anodanya, diagram selnya, reaksi di anoda dan katodanya seperti apa, E-selnya berapa, harga K-nya berapa, dan kemudian jika konsentrasinya bukan konsentrasi pada kondisi standar lagi. Kalau kondisi standar itu kan 1 molar ya, kalau ini tidak kondisi standar berapa potensial selnya. Jadi sebenarnya sama seperti yang sudah kita bahas pada slide-slide yang awal tadi untuk yang sel voltanya. Jadi seperti itu ya. Ini contoh soalnya itu ada dua elektroda Cu dan Al gitu ya. Coba di sini ada Cu dan Al. Jadi ada Cu dan ada Al. Potensial reduksi standarnya 0,34 dan negatif 1,62. Nah, mana yang berfungsi sebagai katoda, mana yang berfungsi sebagai anoda? Yang berfungsi sebagai anoda dipilih elektroda yang potensial reduksi standarnya yang lebih negatif. Nah, yang negatif mana yang lebih negatif? Adalah aluminium. Jadi anodanya adalah aluminium sehingga katodanya adalah tembaga atau Cu. Tuh. Nah, untuk menuliskan diagram selnya itu yaitu dituliskan di sebelah kiri itu adalah anodanya, di sebelah kanan adalah katodanya. Ini adalah pemisah dari fasenya, ini adalah pemisah dari jembatan garamnya. Nah, anodanya itu jadi ditulis dulu yang Al-nya, kemudian larutannya, elektrolitnya L3+, kemudian kalau di sini elektrolitnya Cu2+ di bagian katoda, kemudian ini adalah elektrodanya adalah Cu. Ini untuk penulisan diagram selnya. Kiri anoda, di belah kanan katoda. Ini adalah pemisahan fase, ini adalah pemisahan dari jembatan garam. Nah, kemudian selanjutnya tadi yang diminta adalah menuliskan reaksi di anoda, di katoda, dan reaksi keseluruhannya seperti apa. Nah, jadi kan di anoda itu kan adalah pelepasan elektron ya, ataupun reaksi oksidasi pelepasan elektron, maka ya berarti kalau anodanya Al menjadi Al3+ plus 3 elektron. Kemudian kalau di katoda itu adalah menerima elektron, sehingga di sini reaksinya adalah Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu.
Sehingga reaksi keseluruhannya adalah sebagai berikut. Nah, ini kan masih 3 elektron, ini 2 elektron, maka disetarakan reaksi di anoda dikali 2, reaksi di katoda dikali 3. Sehingga reaksinya adalah sebagai berikut. 2Al menjadi 2Al3+ plus 6 elektron. Kemudian di katoda 3Cu2+ plus 6 elektron menjadi 3Cu. Nah, reaksi keseluruhan adalah sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan E-cell standarnya, E-cell standar kan tadi ini ya, katoda, potensial reduksi standar di katoda, kurangi potensial reduksi standar di anoda. Yang di katoda itu adalah Cu, yang di anoda adalah Al-nya. Ini harusnya, ini ya Cu-nya tadi 0,34, kemudian di Al 1,62 ya. 1,62 sehingga ketemulah E-cell standarnya adalah 1,696 volt. Ini E-cell pada kondisi standar. Nah, kemudian untuk selanjutnya diminta mencari nilai K-nya ya. Jadi nanti kalaupun diminta seperti ini, rumus-rumus sudah ada, tinggal ya ini kalian menghitungnya ya. Kecuali tadi kalau ringkasan elektrolisis tidak disediakan, tapi kalau untuk rumus-rumus sudah diberikan. Nah, ini adalah K-nya ya. K-nya mencari tetapan setimbangan. Nah, nilai K-nya yang kita cari. E-cell-nya sudah dapat dari perhitungan yang di D tadi 1,96. Kemudian N-nya itu adalah jumlah mol elektron yang terlibat. Di sini mol yang terlibat adalah 6 mol elektron ya. 6 mol elektron ln K ya, ln K, sehingga K-nya bisa diketahui. Nah, ini sudah dituliskan ya. 6 itu diperoleh dari jumlah mol elektron yang terlibat, sehingga dihasilkan K-nya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian tadi kan udah ya bentukan katoda dan anoda. Katodanya Cu, anodanya Al. Diagram selnya yang sebelah kiri anoda, sebelah kanan tulisannya adalah katodanya. Reaksi anoda dan anoda, reaksi di anoda, reaksi adalah pelepasan elektron. Jadi elektronnya di sebelah kanan gitu ya. Kalau katoda menerima elektron sehingga elektronnya di sebelah kiri gitu. Nah, kemudian total netnya, total keseluruhannya itu adalah penjumlahan reaksi di anoda dan katoda. Kalau elektronnya belum sama, maka perlu disetarakan dulu. Kemudian untuk menentukan E-cell standar itu adalah potensial reduksi standar di katoda kurangi di anoda, menghitung harga K dari rumus E-cell standar sama dengan 0,0257 per N ln K tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu jika Cu2 plus 0,01 molar, Al3 plus 0,2 molar, berapa E-cell-nya? Nah, ini kan berarti bukan pada kondisi standar tadi ya. Bukan pada kondisi standar, maka rumusnya adalah sebagai berikut. E-cell sama dengan E-cell standar min 0,0257 per N ln Q. Gitu ya. Nah, di sini N-nya adalah 6, E-cell standarnya 1,696 volt, ln Q-nya itu adalah molaritas di produk dibagi dengan molaritas di reaktan. Nah, dari reaksi ini, molaritas di produk yang kita ambil yang dalam bentuk larutan ya. Berarti Al3+, molaritas Al3+ dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi dengan molaritas Cu2+ dipangkatkan koefisiennya 3. Nah, jadi seperti itu ya. Ini molaritas di produk dipangkatkan 2, molaritas di reaktan dipangkatkan 3 koefisiennya. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya dan dihasilkan E-cell-nya adalah 1,91 volt. Jadi seperti itu untuk menentukan soal-soal pada sel volta atau sel galvani. Nah, untuk yang G itu adalah soal yang elektrolisis ya. Jadi di sini itu adalah elektrolisis dari larutan CuSO4 yang dilakukan proses elektrolisis selama 1 jam dan arusnya 0,75 ampere.
Nah, kemudian tuliskan elektrolisis di anoda dan katodanya seperti apa reaksinya. Nah, jadi seperti itu ya, untuk menentukan, eee, seperti ini, untuk menentukan reaksi elektrolisinya karena larutan ya, larutan CuSO4. Nah, kalau larutan, di sini tadi larutan CuSO4 ya, larutan, CuSO4, maka, kita pilih dulu, ini anggapannya elektrodanya inert ya, kita anggap elektrodanya inert, larutan CuSO4, maka untuk membuat reaksi elektrolisisnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi nanti jangan, ini ya, jangan keliru untuk, sel volta dan, elektrolisis. Jadi kalau sel volta itu menghasilkan listrik, kalau elektrolisis itu diperlukan listrik agar reaksi kimia berlangsung, gitu ya. Nah, kalau sel volta itu soal-soalnya 1 sampai F ini. Nah, kalau elektrolisis biasanya soalnya adalah yang G ini, tuh. Jadi di elektrokimia ini ada dua tipe ya tadi, elektrolisis dan sel volta. Nah, kemudian karena tadi kan elektrolisis larutan CuSO4, anggapnya kita larutannya, elektrodanya adalah inert ya. CuSO4, Cu itu masuknya ke apa? Coba kita lihat. Cu masuknya ke katoda. Oke. Ya. Oke. Jadi Cu itu masuknya, eee Cu itu maksudnya ke golongan aduh, oh iya, ya Cu-nya itu kan bukan masuk golongan bentar, ya Cu itu kan bukan masuk ke golongan, 1A, 2A, Al, dan Mn ya. Nah, jadi, reaksinya adalah sebagai berikut. Reaksi di katoda untuk kation Cu berarti kan Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu gitu ya. Karena di sini reaksinya adalah, reaksi Cu-nya ya. Di kationnya, Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Itu adalah reaksi di katodanya. Kemudian reaksi di anoda bergantung dari jenis elektrodanya dan bergantung dari anionnya. Elektrodanya kita anggap inert, kemudian anionnya tadi SO4 2- ya. SO4 2- itu masuk ke golongan yang ini ya, ada anion O-nya, SO4 2-, maka yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah H2O-nya. Sehingga ada reaksi 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Nah, jadi seperti itu reaksi di anoda itu adalah reaksi airnya menghasilkan O2 plus 4H plus 4 elektron. Nah, kemudian di katoda karena bukan merupakan golongan 1A 2A, maka reaksinya adalah Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, ini yang perlu kalian ketahui itu kan kalau katoda itu menerima elektron ya, jadi pasti elektronnya ada di sebelah kiri itu, ruas kiri. Sehingga nanti di, reaksi keseluruhan adalah, disetarakan elektronnya, di sini 4 elektron, di sini 2, maka yang di katoda dikalikan 2. Sehingga reaksinya adalah 2H2O ditambah 2Cu2+ menjadi, O2 4H+ plus 2 Cu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya diminta menghitung berapa massa Cu yang dihasilkan.
Jadi kan biasanya yang ditanya itu adalah menghitung massa CU yang dihasilkan itu berapa. Jadi untuk menghitung massa CU yang dihasilkan, itu kalian perlu mencari muatan listriknya. Muatan listriknya tadi itu di sini ya. Di sini kan 1 jam, setelah reaksi elektrolisis 1 jam, harusnya 0,75 ampere. Sehingga muatan listrik itu adalah perkalian dari arus dikali dengan waktunya. Ini punya 1 jam ya. 1 jam. Jadi 0,75 ampere, waktunya dalam bentuk 1 jam atau 60 menit. Nah, ini diubah dulu ke detik gitu ya. Sehingga dikali dengan 60 sekon per 1 menit, ketemulah muatan listriknya 2.700 kolom. Nah, kemudian jadi cari muatannya dulu, arus dikali dengan waktu elektrolisisnya, waktunya diubah dalam bentuk sekon. Kemudian untuk menentukan mol dari massa atau mol dari suatu produk yang dihasilkan dari elektrolisis, maka kalian perlu menentukan ini. Jadi untuk menghasilkan bentar. Ya, sebenarnya ini bisa juga dari sini ya. Untuk menghasilkan 1 mol Cu, maka diperlukan 2 mol elektron, gitu ya. Atau ya kalau ini kan 2 mol elektron sama 4 mol 2 mol Cu, 4 mol elektron. Nah, jadi dari reaksi ini untuk menghasilkan Cu, 1 mol Cu itu diperlukan 2 mol elektron. Nah, sehingga massa Cu itu nanti adalah perkalian dari muatan, kemudian muatan itu dikonversi ke mol elektron, yang mana 1 mol elektron itu setara dengan 96.500 kolom, kemudian dikali dengan 1 mol elektron itu 1 mol tembaga dihasilkan dari 2 mol elektron ya, atau ini 1/2 ya, 1/2, 1 mol Cu dihasilkan dari 2 mol elektron. Nah, ini kalau sampai sini saja sudah ketemu molnya, mol Cu. Nah, kemudian karena yang diminta dalam bentuk massa, ya tinggal dikali dengan beratnya ya, dikali dengan berat molekulnya. Sehingga ketemulah massanya sekian, gitu. Nah, itu contoh untuk pengerjaan yang tugas kemarin. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin yang dari PPT kemarin itu kan untuk menentukan massa atau mol ataupun volume itu menggunakan cara yang ini itu kan ya, mana? Yang ini tahapannya mengetahui dulu arus dan waktunya berapa untuk melakukan elektrolisis sehingga muatannya itu adalah perkalian dari arus kali waktu. Kemudian perlu mengetahui jumlah mol elektron yang terlibat berapa, kemudian selanjutnya bisa dihitung molnya, kemudian bisa dihitung massa dan volumenya. Nah, contohnya ini kita ulang lagi ya yang contoh sudah dibahas sebelumnya. Jadi di sini ada 1,2 ampere dilewatkan dalam suatu larutan asam sulfat selama 45 menit menggunakan elektrodanya karbon. Reaksi elektrolisisnya bagaimana dan hitung jumlah gas-gas yang dihasilkan. Untuk reaksi elektrolisis caranya sama ya. Jadi nanti coba dialurkan lagi. Jadi intinya sesuai dengan ringkasan yang sudah ada di slide tadi. Nah, sehingga reaksi keseluruhannya adalah 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Jadi dari reaksi elektrolisis asam sulfat ini dihasilkan gas hidrogen dan juga ada gas oksigennya. Nah, yang pertama kali tadi ya dari tahapan ini
tentukan arus dan waktunya, kemudian mencari muatan. Nah, jadi arusnya 1,2 ampere, waktunya 45 menit. Nah, sehingga muatan itu adalah perkalian dari arus kali waktunya. Nah, di sini 1,2 ampere kali 45 menit, ini diubah ke sekon. Sehingga ketemulah 3.200 kolom ya. Nah, kemudian untuk mencari hidrogennya ya, massa hidrogen berarti kan tinggal dikali massa hidrogennya ini ya. Ini kan hidrogennya. Untuk menentukan massa hidrogen yang perlu kita ketahui pertama adalah berapa 2 mol hidrogen maka diperlukan 4 mol elektron ya. Jadi untuk menghasilkan 2 mol hidrogen diperlukan 4 mol elektron, atau dalam artian 1 mol hidrogen diperlukan 2 mol elektron gitu. Nah, jadi nanti untuk perhitungannya kalau sampai sini saja ya, belum dikali 2, itu adalah dalam bentuk ini ya, mol gitu. Jadi muatan kemudian dikonversi ke mol elektron 1 dibagi 96.500 kolom, kemudian dikalikan ini tadi, jadi 1 mol hidrogen diperlukan 2 mol elektron. Nah, sampai sini saja itu dalam bentuk mol ya, molaritasnya. Nah, kemudian kalau mencari massa tinggal dikali dengan berat molekul. Nah, kalau dimintanya dalam bentuk volume ya. Nah, jadi kalau volume berarti dari mol yang sudah ada tinggal pakai rumus yang ini ya. Rumus yang ini, V sama dengan nRT plus per P. N-nya itu molaritasnya, R-nya itu adalah gas ideal ya, konstanta gas ideal, T-nya adalah suhunya, P-nya adalah tekanannya. Jadi nanti kalau diminta menghitung volume gas yang dihasilkan, kalian cari dulu dalam bentuk mol. Jadi sampai sini saja. Jadi jangan dikali 2 dulu. Sampai sini saja, yang mana muatannya berapa, kemudian kolomnya dikonversi ke mol elektron dengan 1 dibagi 96.500. Kemudian ini adalah dilihat dari reaksinya. Untuk menghasilkan 2 mol hidrogen diperlukan 4 mol elektron. Jadi kan ini juga 2/4 sama dengan 1/2 juga kan ya. Jadi 1 mol hidrogen dihasilkan dari 2 mol elektron. Nah, sampai sini saja mencarinya. Nanti ketemu molnya, kemudian untuk mencari volume pakai rumus ini. Nanti R-nya sudah disediakan, suhunya disediakan, P-nya sudah disediakan, sehingga volume sudah bisa diketahui. Jadi seperti itu untuk pembahasan yang ini ya. Sebentar, saya charger dulu. Ya, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yang koloid ya. Ini juga materi yang akan kita ujikan pada saat ujian UAS nanti. Jadi kimia permukaan dan koloid plus elektrokimia tadi ya. Ada 2 materi. Nah, kemudian untuk
eee, untuk yang kimia permukaan dan koloid ini sebenarnya hanya materi ini ya, teoritis ya. Jadi nanti kalian bisa, eee, baca-baca ulang gitu, sehingga, karena teori itu kan berarti selain pemahaman juga mungkin ada sedikit hafalan yang perlu hafalkan gitu ya, gitu. Nah, di sini yang pertama saya bahas mengenai adsorpsi. Jadi absorpsi itu adalah suatu proses, ini kan juga sebenarnya materi yang sudah kalian, pelajari juga pada saat ini ya, pada saat bentar, pada saat kalian praktikum, ada praktik berkaitan dengan bentar. Ya, jadi kalau untuk absorpsi ini adalah materi juga yang sudah kalian, pelajari pada saat praktikum ya. Jadi praktikumnya sudah ada tentang absorpsi. Jadi absorpsi itu adalah suatu proses pemisahan bahan dari campuran gas atau cairan dengan cara penyerapan di permukaan adsorben padat dan diikat oleh gaya yang bekerja di permukaan padatan tersebut. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya kalau adsorpsi. Jadi ada adsorbennya, jadi kalau kalian itu praktikumnya kan ada adsorbennya karbon aktif nih. Nah, jadi ada karbon aktif di sini, kemudian, partikel-partikel yang akan diadsorpsi itu akan menempel di permukaan dari adsorben. Jadi, di sini proses pemisahan bahan dari campuran gas atau cairan dengan cara penyerapan di permukaan adsorben padat. Gitu ya. Jadi di sini adsorbennya yang berwarna merah, kemudian bahan-bahan yang akan diadsorb itu adalah yang berwarna hitam, itu. Jadi adsorpsi adalah proses akumulasi suatu zat di permukaan. Molekul gas atau cairan yang akan teradsorb di permukaan itu disebabkan karena adanya gaya tarik antar molekul, contohnya gaya van der Waals, ataupun juga, bisa karena adanya reaksi gitu ya. Nah, kemudian contohnya pada pengeringan udara atau gas lain. Jadi misal kalau udara itu kan ada kandungan airnya. Nah, ingin dikeringkan atau dikurangi kandungan airnya, bisa dengan menggunakan adsorben. Ataupun penghilangan zat warna dalam larutan. Nah, jadi misal, kali ada limbah ya, ada air limbah yang mana mengandung zat warna. Nah, jadi warnanya pekat gitu ya, warna biru pekat. Nah, ingin kita hilangkan kandungan zat warnanya, itu bisa dengan juga menggunakan adsorben. Sehingga nanti zat warna akan menempel pada permukaan dari adsorben tersebut. Nah, jadi mekanisme atau peristiwa adsorpsi adalah sebagai berikut. Ini adalah adsorbennya, karbon aktifnya ya. Nah, jadi kemudian adsorbatnya atau materi yang teradsorpsi itu adalah yang menempel di permukaan dari adsorben. Nih, kalau ini ada karbon aktif, kemudian adsorben. Adsorbatnya atau materi yang teradsorpsi itu akan menempel pada permukaan dari adsorbennya ya. Gitu. Nah, yang paling, perlu diketahui itu adalah apa pengertian dari adsorbat, apa yang pengertian dari adsorben, dan apa pengertian dari adsorpsi. Kalau adsorpsi itu adalah prosesnya ya, kalau adsorbat itu adalah zat atau materi yang teradsorpsi. Kalau adsorben adalah zat atau materi atau senyawa yang fungsinya mengadsorpsi, gitu ya. Dalam hal ini, adsorbennya itu adalah karbon aktif ya, contohnya adsorben. Adsorbatnya adalah zat warnanya gitu. Adsorpsi suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida terikat kepada suatu padatan dan akhirnya membentuk film atau lapisan tipis pada permukaan padatan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya. Peristiwa adsorpsi itu adalah peristiwa penyerapan yang ada di permukaan dari adsorbennya gitu ya. Nah, kemudian, untuk apa sih yang membedakan antara AD ya,
adsorpsi dan AB, absorpsi. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Kalau yang kalian kerjakan di praktikum itu AD ya. Jadi kalau kalian nanti menulisnya AB itu salah gitu ya, karena itu proses yang berbeda. Jadi kalau absorpsi itu adalah sama-sama proses pemisahan, di mana suatu campuran gas dikontakkan dengan suatu cairan penyerap, sehingga satu atau lebih komponen gas tersebut larut dalam cairannya. Jadi di sini kalau absorpsi itu lebih ada proses pelarutan ya. Jadi misal ada gas yang ingin diambil, itu nanti akan dilewatkan pada suatu larutan, sehingga nanti akan membentuk suatu, proses reaksi atau proses pelarutan. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi misal, yang ingin kita absorb gitu ya, itu adalah yang berwarna hitam, kemudian, zat yang mengabsorpsi itu adalah yang berwarna merah. Nah, ini kayak ada, eee adanya kelarutan ya, sehingga nanti akan bercampur gitu ya. Intinya akan bercampur karena antara absorben yang diserap dan yang, absorbennya dan, absorbatnya itu, saling berlarut gitu, sehingga di sini akan bercampur. Seperti itu. Nah, contohnya kalau kita ingin mengambil gas karbon dioksida. Nah, biasanya, misal ada suatu aliran gas yang mana kita ingin, memurnikan dari kandungan karbon dioksidanya. Nah, dengan demikian biasanya bisa dikontakkan dengan larutan NaOH. Jadi ada gas yang ingin kita murnikan dari CO2 dilewatkan pada larutan NaOH. Nah, sehingga apa yang terjadi? Jadi CO2-nya itu akan bereaksi larut dalam NaOH membentuk biasanya natrium karbonat gitu ya, seperti itu. Nah, itulah yang membedakan antara AD dan absorpsi, gitu. Nah, yang akan kita pelajari yang adsorpsinya ya. Jadi kalau absorpsi itu ada adsorbennya, kemudian absorbatnya yang ingin kita serap itu adalah berada pada permukaannya. Nah, gambarannya seperti ini. Absorben itu bukan berarti, hanya di permukaan saja ini ya, maksudnya lapisan, luarnya saja, tapi bisa juga sampai ke dalam-dalamnya ya, karena di sini kan ada pori-pori yang kecil yang, terdapat di dalam absorben tersebut. Nah, tapi yang penting itu kalau absorpsi itu, adalah di permukaan saja, di permukaan dari absorbennya, maksudnya di bagian permukaan-permukaan sini gitu kan ya. Bukan, sampai ke bagian dalam, dalam dari absorbennya, tidak adanya kelarutan gitu ya, gitu. Contoh absorbennya, absorben itu adalah padatan yang memiliki luas permukaan yang sangat besar, porinya yang sangat kecil, maka dari itu luas permukaannya sangat besar. Contohnya karbon aktif, silika gel, zeolit, dan aluminium oksida, bisa digunakan sebagai adsorben. Nah, contoh dari adsorben itu yang banyak digunakan itu karbon aktif ya. Nah, contohnya di sini kalau karbon aktif, bisa digunakan untuk menghilangkan zat warna dalam cairan atau misal kalau ada air limbah yang mengandung zat warna gitu ya, jadi warnanya merah pekat atau biru pekat gitu. Nah, kita itu ingin menghilangkan kandungan warnanya tersebut, bisa dicampur dengan karbon aktif jadi di sini, jika arang atau karbon aktif diaduk dalam larutan encer yang mengandung methylene blue, yaitu pewarna organik berwarna biru, maka setelah proses absorpsi terjadi, ketajaman warna akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa molekul zat terabsorpsi pada partikel arang, gitu ya. Jadi di sini misal, ada, ini ya, larutannya biru gitu. Nah, kita ingin mengurangi warnanya gitu ya. Kalau di sini warnanya itu biru pekat ya, kemudian ini ada proses absorpsinya di sini ya, ini warna biru pekat, ini ada proses absorpsinya secara kontinu di sini pakai karbon aktif. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah di sini, yang merupakan, larutan yang lebih berkurang ketajaman, warnanya. Nah, kemudian untuk tipe absorpsi terbagi menjadi 2, absorpsi secara fisik dan absorpsi secara kimia.
Kalau secara fisik itu adanya gaya van der Waals, kemudian kalau kimia adanya ikatan kovalen. Nah, di sini, perbedaan dari, absorpsi fisik dan kimia. Sebelumnya pertemuan ini bisa sampai jam berapa ya, Fani? Sampai 9.30, Ibu. Oh, iya. 9.35 nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Untuk absorpsi itu terbagi menjadi, 2 ya tadi ya, absorpsi secara fisik dan absorpsi secara kimia. Kalau fisik itu adanya gaya van der Waals, kemudian kalau kimia karena adanya ikatan kovalen antara adsorben dan adsorbatnya. Nah, kalau absorpsi fisik, karakteristiknya seperti ini. Jadi disebabkan adanya gaya van der Waals, interaksi antar molekul yang rendah, kemudian, bergantung pada sifat gas, mana yang gas yang mudah mencair akan terabsorpsi lebih cepat, panas absorpsinya rendah, sehingga, ketika ada kenaikan suhu, laju absorpsinya menjadi berkurang. Kenaikan tekanan akan menaikkan absorpsinya, penurunan tekanan akan mengalami proses desorpsi atau pelepasan. Absorpsinya itu reversibel ya, bisa bolak-balik. Nah, kemudian kalau, absorpsi secara fisik itu, adanya membentuk lapisan multilayer. Jadi adsorbat itu dapat membentuk beberapa lapisan pada permukaan adsorben. Jadi kalau di sini tadi itu kan gambarannya itu satu lapisan saja ya. Nah, ini satu lapisan saja. Jadi, ketika, adsorbatnya membentuk satu lapisan ini. Nah, kalau maksudnya membentuk multi layer itu seperti yang ini, ada 2, ada 3 gitu ya. Jadi, ini adsorbennya, ini adsorbatnya, kemudian ada berapa lapisan pada permukaan. Ibu kayaknya koneksi internet Ibu kurang stabil deh, Ibu. Cukup lama, maka akan terjadi kesetimbangan. Nah, ini mungkin yang kalian pelajari pada praktikum ya, sehingga, dicapai kesetimbangan gitu. Jadi ketika adsorben dan adsorbat dikontakkan dalam waktu yang cukup lama, maka akan jadi kesetimbangan.